Satu, yang mau berzakat sesuai ketentuan yang kita maksud sesuai dengan agama, dipersilakan. Lalu kemudian yang tidak bisa, kita kembali ke PEB. Ada PEB itu yang mengatakan golongan 4 sekian, golongan 3 sekian, golongan 3 sekian. Karena saya berpikir saja begini Pak, lebih baik orang, saya tidak bicara agama begini, lebih baik orang makan dengan jagung daripada mimpi makan roti. Maksud saya yang saya maksudin adalah jangan sampai Basnas mengharap lebih banyak, tahu di sini saya karena kontradiksi di bawah. Apalagi memang bukan cerita di kanan. Ada mentok pihak guru mengatakan saya ini lebih baik bisa menerima zakat. Jujur Pak ini banyak perlu tidak ada memang itu. Tidak ada itu yang bisa. Kita perlu persilahkan di antara kita siapa yang mau mengajukan responnya, mungkin bertanya. Pertama dari Ibu, kedua dari Ibu Kepala Seksi dari Kemenak. Kalau tadi nanti diperkenalkan diri Bapak, Kepala Seksi dari Kemenak. Kemudian di belakang ada Pak Camat itu siapa ya? Pertanian. Ya. Baik, empat dulu, ada cukupkan 5. Ada satu sebelah sini. Atau siapa? Yang mengangkat tangan terakhir. Iya. Oh maaf, Gurunda. Biar Gurunda juga yang ke-6. Insyaallah semua mohon ajukan pertanyaan ringkas supaya kita efisien. Persilahkan yang pertama saya sebut namanya. Silahkan Ibu. Mohon panitia mengatur mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, singkat saja Ustaz, baik pemateri 1, 2, dan 3. Perkenalkan, nama Hajah Harpati Hamid, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan Kearsipan Kabupaten Jeneponto. Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jeneponto. Alhamdulillah Pak, sedikit ada masalah. Bukan berarti masalah ini, kita kan berpasta bikul khairat. Wa taqumikum ummatin yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu dasar kita untuk sekelompok ini. Akan tetapi kami mengatasnamakan ASN Kabupaten Jeneponto karena sudah tahap pertama yang lalu kita ada pertemuan sehingga Bapak Bupati mengatakan bagaimana Ketua Pasar Jeneponto mengundang semua cendekiawan alhamdulillah saat ini, yaitu bagaimana Basnas aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Persoalannya Pak, persoalan zakat, infak, dan sedekah itu tidak ada masalah bagi kami, tetapi perlu Bapak mengetahui dasar dan manfaatnya sudah diketahui bahwa manfaatnya sudah ada, akan tetapi dalam jangan menyamakan zakat kami di ASN antara profesi dengan pertanian, dengan emas dan sebagainya. Kami mau bersedekah Pak, alhamdulillah, mau berzakat, alhamdulillah, kami sudah tutup, itu wajib bagi kami. Akan tetapi Pak, sebagai ASN pribadi ASN ini yang sisa gaji tidak seberapa Pak, di bawah 30%. Apakah wajib kami dikenakan infak dengan perhitungan bruto, bukan dengan bersih? Jadi saran kami, kalau bisa Pak, pihak Basnas untuk memberikan keputusan bahwa ASN sedekahnya sebegini, yang perhitungan bersihnya, infaknya sebegini per bulan, dan sedekahnya kami siap. Terutama waktu saya di BKD Pak, Kasubag Umum itu waktu itu pengelola Pak Ustaz Mubin aman karena tidak dipatok bahwa sebegini. Saya semua
bersifat umum, kami setuju dipotong. Akan tetapi misalkan saya Pak, bulan 1 156 per bulan, itu 20 liter Pak, 1 bulan 1 keluarga yang kami makan. Itu Pak, jadi masalahnya dikali 1 tahun. Apakah wajar kalau sisa gaji sebegitu dipotong? Lanjut, manfaat dengan amanahnya. Kalau bisa Pak, jangan ada sifat primordial, misalkan KKN yang itu saja dikasih. Contohnya Pak, jangan foto banyak musibah, kebakaran, banjir, tapi itu pun didapat. Tolong Basnas ingat, amanah dan adil. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih Bu. Kami langsung catat dan beliau mencatat, insya Allah. Penanya kedua, silahkan tadi Ibu kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kementerian Agama, Haja Rahmawati. Alhamdulillah, satu kesyukuran bisa menghadiri kegiatan ini dan saya kira ini sangat bermanfaat sekali. Hanya yang pertama, sebagai masukan barangkali, bahwa kalau saya melihat kegiatan ini kayaknya belum terlalu, kalau dari segi pemateri, alhamdulillah luar biasa, satu keberkahan. Namun dari segi peserta, kami berharap benar-benar ini Basnas Kabupaten ada sinergitas yang kuat. Nah, sinergitas yang kuat antara Bupati dengan misalnya di Kementerian Agama. Sekiranya mungkin ada komunikasi yang intens, maka tentu lewat kegiatan ini, forum ini, seluruh kepala madrasah khususnya Satker yang ada di Kementerian Agama, baik itu kepala madrasah maupun KUA, ini bisa hadir sehingga sosialisasi tentang kegiatan ini lebih optimal hasilnya. Ini, jadi berharap ke depan benar-benar ada hubungan yang kuat dengan semua stakeholder yang ada di Kabupaten Jeneponto, termasuk kita di Kementerian Agama. Ini pertama. Kemudian yang kedua, Puan, sampai di saat ini beberapa teman ASN itu mempertanyakan seperti apa itu perhitungan zakat profesi, di mana ketika misalnya salah seorang ASN itu, apakah itu gajinya maupun tukingnya itu sudah terbagi habis dengan pengambilan dana misalnya di bank dengan keperluan yang memang benar-benar dia butuhkan. Nah, seperti apa itu penyetoran zakat profesinya itu, sementara yang dia mau store itu sudah tidak ada, sudah habis. Iya, yang pertama tadi. Iya, sudah habis. Ya. Kemudian selanjutnya, kebetulan kami ini adalah warga Nahdliyin, di mana ada lembaga juga di organisasi kami, itu yang menangani tentang zakat. Maka pengumpulan zakat kami itu apakah di organisasi Nahdliyin kami ataukah di Basnas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3 pertanyaan dari Ibu Haja. Ya, penanya ketiga, ya, makasih Bimas. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya langsung saja, Mukarramun yang saya hormati, saya hanya ingin menyampaikan tentang keluh dan kesahnya para para muzaki. Tidak kurang lebih seperti yang disampaikan oleh 2 penanya tadi, bahwa gaji mereka itu merasa keberatan sampai di stopan bulan 2 ini
karena ada gaji mereka itu yang tinggal tahun 300.000, lalu dipotong 2,5%, 2,5%, sampai dia sudah hanya tinggal mendapatkan mungkin mau habis dananya, sehingga justru dia merasa bahwa dia adalah mustahik. Dia merasa bahwa justru saya harus mendapatkan. Jadi usul saya begini, barangkali begini, supaya adilnya ini, kalau ada ASN kita dan seluruh yang ASN yang ada di Kabupaten Poto, ya taruhlah kami gaji yang mungkin sekitar 500.000. Yang tertinggal itu, yang 500.000 itulah selain daripada infak dan sedekah ini, zakat yang kita maksud ini. Kalau infaknya itu selama ini sudah tidak ada masalah, 20 yang golongan 4, 15 yang golongan 3, dan 10.000 untuk golongan 2. Sudah no problem itu. Yang zakatnya ini, seandainya taruh saya ini yang gaji tinggal 500 ini yang keluar 2,5%. Kalau 500 ini keluar 2,5%, berarti kami hanya mengeluarkan sekitar 15.000 rupiah. Ya, daripada dia pinjam uang koperasi untuk menutupi itu zakat seprofesinya, sementara dia sendiri merasa banyak di antara. Kalau kita barangkali yang ada dalam di sini Pak, tidak masalah. Ya, mungkin seperti yang bicara pemateri tadi itu, pedagang besar itu. Ya. Pedagang besar itu. Nah, bukan rahasia itu. Iya, kalau mereka itu. Tapi banyak teman-teman di luar, PNS di bulan itu pinjam sampai 2-3 koperasi, bank di mana-mana. Iya, bahkan terlilit ulang dan merasa dia sebagai mustahil. Ya. Jadi mungkin kita harus lebih bijak, Pak. Bagaimana kita menyikapi ini secara lebih bijak? Ya, seperti dikatakan oleh Pak Dr. Halim tadi bahwa dia bersiap untuk membantu kita, tetapi tetap jalan ini, tetapi lebih bijak sedikit. Kalau Bulukumba kami sempat datang waktu di sana, waktu di Bulukumba, stadion di Bulukumba itu. Bulukumba itu mulai dirintis sejak Pak Bupati Patawai Bogori. Hasilnya baru sekarang. Kalau kita mau barangkali, jangan dulu seperti membalikan telapak tangan, kung bayar kung. Ya, cobalah kita step by step. Mungkin bupati ini mencetuskan, dan insya Allah 1-2 bupati Polri akan datang akan menjadi lebih jaya. Ya, jadi kita lebih lebih sedikit agak lebih bijak menyikapi ini supaya tidak ya, saya terus terang ini banyak teman-teman di luar mengatakan, Ustaz, justru nanti ini belum aku lengkap kepolisian. Sudah paham ini kan? Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penanya ketiga selesai, catat dengan baik ini. Mirip-mirip punya 1-2. Silakan. Penanya keempat, Bapak di belakang. Oh, kabur. Sama ya. Yang tidak sama. Siapa yang tidak sama? Oh, itu ada Bapak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Pemateri saya hormati, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu karena saya takut salah. Saya langsung saja Pak, beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa pertemuan hari ini tentu akan menjadi sebuah bahan pertimbangan atau referensi dalam mengambil sebuah kebijakan. Dalam berbagai pertanyaan-pertanyaan tadi, saya mengatakan yang pertama, saya pribadi secara pribadi oke. Dalam artian bahwa saya siap bersakat sesuai dengan nisab dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan pribadi saya Pak. Saya kebetulan ini salah satu unsur pimpinan DPRD Kabupaten Poto Pak. Banyak juga mendengarkan keluhan-keluhan dari umat. Kalau saya memasakan anggota itu dari umat,
kurang lebih sama pernyataannya yang lain. Seperti itu. Dan amat susah memang dipilah kemudian karena menyangkut di persoalan kekurangan dan utang kiri kanan dan seterusnya. Susah di mana mau dasarnya untuk dipotong. Kan begitu Pak. Sehingga saya langsung saja Pak, salah satu solusi atau mungkin pertimbangan lah untuk diambil kebijakan oleh pemerintah ini dalam hal ini adalah yang pertama, satu, yang mau berzakat sesuai ketentuan yang kita maksud sesuai dengan agama dipersilakan. Lalu kemudian yang tidak bisa, kita kembali ke PEB. Ada PEB itu yang mengatakan golongan 4 sekian, golongan 3 sekian, golongan 2 sekian. Karena saya berpikir saja begini Pak, lebih baik orang, saya tidak bicara agama ini, lebih baik orang makan dengan jagung daripada mimpi makan roti. Maksud saya yang saya maksudin adalah jangan sampai Basnas mengharap lebih banyak, tahu di sini saya ambil karena kontradiksi di bawah. Apalagi memang bukan cerita di kanan. Ada mentok pihak guru mengatakan saya ini lebih baik bisa menerima zakat. Jujur Pak ini banyak guru tidak ada yang begitu. Tidak ada mentok yang bisa bilang. Bayangkan gitu kalau gajinya yang akan datang dia ambil ke kredit berikutnya dan seterusnya. Lalu pertanyaannya seperti bla 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 bla. Artinya Pak, kesimpulan saya adalah pertama adalah saya tegaskan Pak, karena berbeda-beda ini kalau saya pribadi oke. Yang lain ini bisa berzakat sesuai dengan ketentuan, tapi yang lain diatur dengan ketentuan. Saya kira itu langkah yang bijak dan adil menurut yang disampaikan oleh Pak Kasih tadi. Demikian Pak. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Selanjutnya langsung barangkali Destro kita kasih siapa? Penanya kelima. Ada. Oh ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi itu PGRI, saya ketua DPD AKPAI, iya, guru Asosiasi Guru PAI Indonesia, baik, di Kabupaten Jeneponto. Langsung saja, diringkas saudaranya. iya, saya tidak usah mengulang pertanyaan yang tadi, tetapi saya ingin menawarkan usulan program. Tadi saya menyaksikan salah satu program untuk di bidang pendidikan memberikan bantuan kepada siswa. Saya justru malah mengusulkan kiranya Basnas ini memberikan bantuan kepada guru. Iya, guru honorer yang kerjanya hari-hari membina siswa. Yang guru yang saya maksud di sini adalah guru honorer yang menunggu antrian ikut PPG karena harus dibiayai oleh lembaga untuk ikut PPG, yang kemudian nanti setelah ikut PPG dia tersertifikasi dan akan mendapatkan gaji dari Kementerian Agama, yang kemudian dari gajinya itu bisa lagi masuk zakatnya ke Basnas. Ini yang saya usulkan kiranya, karena perdata kami di guru PAI di Kabupaten Jeneponto yang honorer lebih 100 orang yang menjadi daftar tunggu untuk ikut pelatihan PPG yang tidak bisa dibiayai oleh Kementerian Agama, sehingga dia harus menunggu biaya dari lembaga, salah satu lembaga negara yang ada punya dana kan Basnas. Makanya saya usulkan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan mempelajari banyaknya komplain kasus yang enggan membayar zakat, saya kira Basnas perlu ada terobosan baru untuk melakukan survei siapa saja PNS. Jangan dipandang enteng Pak yang golongan 2, golongan 1 ke bawah. Mungkin kalau gajinya bisa saja, tetapi kan bisa saja dia punya warisan dari orang tuanya, punya harta kekayaan yang di luar dari gaji tersebut, sehingga perlu dihitung juga itu. Makanya Basnas harus punya tim untuk mensurvei di setiap profesi yang ada itu.
Itu yang kedua. Yang ketiga, kiranya jangan hanya PNS lah gitu ya menjadi objek, karena umat Islam bukan hanya PNS, Bapak Ibu ya, termasuk profesi-profesi yang lain, pengusaha-pengusaha yang saya kira sampai hari ini, karena saya dua periode jadi pengurus masjid Pak di Masjid Besar Bangkala, dan saya belum pernah mendengar ada zakat yang masuk di masjid itu sampai ke pengelola zakat yang ada, pengumpul zakat yang ada di masjid itu, belum ada orang yang menyetor zakat hartanya di situ. Kenapa? Karena mereka belum paham. Nah, saya tahu di Kecamatan Bangkala, khususnya di Alu itu, di Kelurahan Benteng, banyak sekali orang kaya di situ. Tetapi yang dia lakukan adalah mengeluarkan sumbangan untuk masjid sebagai pengganti dari zakatnya itu. Kenapa mereka berinfak, bersedekah, menyumbang ke masjid? Karena dia tidak paham. Dia tidak tahu bagaimana menghitung zakat penghasilan yang mereka miliki. Nah, disinilah peran Basnas untuk menyusun sosialisasi ke bawah. Saya kira ini 3 hal yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Afina. Terakhir, Pak Kiai. Tabiaya. Ada foto balik. Oh, Ada. tukar keke. Nasi juga. Ya, kita ringkas lagi. Iya. Apa yang akan kami angkat pada kesempatan ini sudah terlebih dahulu disampaikan oleh pembicara-pembicara terdahulu. Jadi saya pikir apa yang akan saya sampaikan sudah Oh iya. disampaikan. Kemudian yang kedua, memang dari satu sisi persoalan bahwa ada hal yang tidak kita lakukan selama ini. Apa itu saya maksud? Karena yang kita bicarakan ini ASN. Tadi ada angka tadi. Sebenarnya ada masalah-masalah yang bisa kita lakukan. Di Jeneponto cukup banyak pengusaha. Di Jeneponto ini cukup banyak orang kaya di Jeneponto. Tapi inilah yang tidak kita lakukan, tidak tersentuh dalam kegiatan dan semacam ini. Oleh sebab itu ke depan barangkali Basnas Kabupaten Jeneponto ini kemudian ya saya sebenarnya perkenalkan diri, saya cuma masyarakat biasa Pak. Tadi dikatakan kiai, saya bukan kiai Pak ya, saya cuma ulama, usia lanjut masih aktif. Iya. Jadi kalau tadi Pak dan Pak itu semuanya, kan usia saya juga sudah menjelang 80 juga. Jadi namanya ulama, usia lanjut masih aktif juga. Jadi banyak terlibat juga di masyarakat. Ya, apalagi yang di depan ini yang bicara baik dari pimpinan ini termasuk yang dari dokter yang dari UIN ini kan binaan-binaan saya juga sejak dulu. Iya, Ananda semua itu alhamdulillah sudah menjadi berkiprah ke depan. Mudah-mudahan ini menjadi sebagai generasi penerus kami Kabupaten Jeneponto. Sekali lagi, saya tidak sempat lagi bicara karena sudah banyak yang mengangkat terlebih dahulu. Saya kira demikian, kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jadi langsung kesempatan pertama kita berikan kesempatan kepada Gurunda untuk menjawab dulu barangkali. Oh, masih ada satu ya? Ya, boleh. Ya, silakan. Kalau perlu langsung saja ditancap gas pertanyaannya. Siap Pak Kiai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Ibu Hartina, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Yaknas Jeneponto. Saya juga didaulat menjadi Ketua Lazisnu PCNU Kabupaten Jeneponto.
hanya saja memang belum keluar SK-nya. Kemudian saya juga sebagai penanggung jawab UPZ Basnas Tayapnas Jeneponto. Ya, saya mungkin langsung saja Guru Tar dan pemateri. Sebenarnya kami ini adalah bertugas sebagai amil ya, posisi kami sebagai amil, dan menyikapi polemik yang terjadi. Kalau menurut kami itu adalah menentang Perbuk Jeneponto, menurut kami itu menentang. Jadi untuk menyikapi polemik itu, kami sebagai amil sebenarnya menyadari bahwa kekurangan kita adalah pemahaman kami mengenai manajemen pengumpulan zakat. Jadi zakat, infak, dan sedekah. Jadi saran kami sebagai amil dan mungkin bisa diteruskan kepada Basnas, lebih intens untuk melaksanakan workshop atau sosialisasi manajemen pengumpulan zakat. Itu. Kemudian sebagai penanggung jawab UPZ di Tayapnas Jeneponto, kami ingin punya program yaitu infak dan sedekah untuk pendidikan. Mohon pertimbangannya Guru dan para pemateri, bagaimana dengan program itu yang tujuannya program itu untuk membiayai pendidikan dosen dan guru-guru yang ada di Kabupaten Jeneponto. Terima kasih. Wallahu muwaffiq wa sa'adah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berapa penanya ini? 7 penanya. Mudah-mudahan terakomodir dan bisa terjawab semua ini ya, para rekan. Ya, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Pertama-tama terima kasih banyak atas perhatian yang disampaikan oleh Bapak Ibu dalam acara kita ini. Dan saya nilai ini ada 2 macam, ada bersifat saran, ada juga bersifat pertanyaan. Persoalan yang muncul adalah sebenarnya karena kurang pemahaman. Karena itu apa yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan saya kira itu perlu dilakukan oleh Basnas dan sosialisasi dan edukasi itu. Kita dibangun bukan hanya sekarang, bahwasanya sosialisasi dan edukasi itu sejak tahun 2000, ketika dulu kami diangkat sebagai ketua BAS. Salah satu cara kita yaitu ada melaksanakan namanya Maulid Akbar berkecamatan. Pertamanya Maulid Akbar kabupaten, tapi melihat bahwa tidak bisa lagi kita lakukan, tidak bisa menyerap lebih luas, maka kita berikutnya itu ditingkatkan dengan peringatan Maulid Akbar berkecamatan. Ada kecamatan Megiri desanya, ada juga yang tetap dalam satu tempat karena memang tidak memungkinkan untuk diini. Disitulah materinya adalah ya hikmah Maulid itu terfokus pada ZIS, zakat, infak, sedekah untuk sosialisasi, dan di situ kelihatan betul kebersamaan. Semua hadir, pejabat-pejabat mulai bupati, DPR, semua hadir kalau ada Maulid Akbar. Ya, kecuali memang mereka kebetulan ada tugas, tapi kalau tidak semua hadir. Dan ya mungkin juga salah satu daya penariknya itu bahwasanya disiapkan ember untuk peserta nanti itu, dan masyarakat mau melakukan itu. Umpamanya kita mau melakukan menentukan kira-kira nanti ya peserta
acara ini ada 1.500, maka embernya juga tidak boleh kurang daripada itu, sehingga tidak boleh ada orang yang pulang tanpa ember. Kemudian bapak-bapak itu, ya juga bapak-bapaknya ember untuk bagiannya, dan itu dilaksanakan masyarakat kita, kecuali untuk yang untuk bapak-bapak itu panitia yang punya tugas untuk bapak-bapak, ini punya tugas. Jadi itu hikmahnya itu terfokus pada sosialisasi. Di samping itu juga laporan pertanggungjawaban keuangan selalu bersama-sama, itu laporan pertanggungjawaban, dan sekaligus juga ada distribusi. Biasanya itu secara dulu ya simbolis, kemudian nanti di tingkat desa itu dilakukan secara langsung kepada mereka yang mustahik. Ini berjalan cukup lama. Jadi ada pembentukan menu itu, sosialisasi, edukasi, jalan terus pemahaman itu. Lalu berkaitan dengan zakat dikeluarkan sendiri, itu adalah karena faktor dari dulu itu tidak ada yang mengurus secara resmi namanya zakat, sehingga masyarakat ya jalan sendiri-sendiri. Sampai kalau zakat fitrah dipikirkan mana, dikasihlah imam, dikasihlah umpamanya guru mengaji, dikasihlah itu dukun beranak, nah itu yang diketahui, kasih langsung. Kemudian setelah ada namanya bas atau basnas, masih berjalan terus kebiasaan itu, makanya ini juga perlu untuk sosialisasi. Mengapa Allah membentuk badan amil? Badan amil itu sebenarnya adalah bentukan Allah, hanya bupati yang SK-kan. Ketika di dalam Al-Quran Allah mengatakan wal amilina alaiha, berarti Allah itu menghendaki adanya badan amil. Badan amil, tapi supaya resminya pemerintah yang bentuk yang SK-kan. Mengapa? Itu untuk meringankan muzaki, meringankan orang yang memperoleh zakat. Kenapa? Karena zakat ini mau dibagi 8. Jelas bahwasanya yang punya harta itu tidak tahu kemana saja siapa mau dibagikan ini, yang 8 ini. Makanya tugas basnas itu untuk mengumpulkan juga ini, mendata itu, mendata muzaki di samping mendata mustahik yang berhak menerima, harus didata. Karena ada 8. Coba andai kata kita semua berpikiran seperti itu, membagi langsung, maka kemungkinan besar hanya dua asnaf, 2 bagian yang mendapat. Hanya keluarga kita yang miskin, ya itu yang dikasih, dia atau siapa. Padahal mau dibagi 8. Kemudian yang kedua, kerugiannya tidak masuk datanya ke pusat, jadi tidak akan mengangkat nama daerah kita. Kalau kita bagi langsung, makanya adanya itu untuk memudahkan bagi muzaki. Kapan dia sudah menyerahkan kepada lembaga resmi, andai kata pengusaha jalan, dia sudah aman, dia sudah melaksanakan tugasnya. Ya karena itu merupakan wakil buat dia untuk menyerahkan kepada mustahik, kepada yang berhak untuk menerima. Jadi andai kata pengusaha jalan, dan ini kita sudah dengarkan tadi bahwa ada 2 akun dan syariah yang mengawasi. Tapi andai kata pengusaha jalan, dia sudah aman, dia mustahik setelah diserahkan kepada memang yang ini yang resmi, kecuali kalau yang abal-abalan. Ya. Lalu berkaitan dengan ini tadi, mana sudah dipotong ini, tidak cukup lagi. Kita ini baru memang sudah tidak melihat seperti itu. Kenapa? Karena melihat tadi makna daripada kata zakat. Kan ini gara-gara sedikitnya kita mau banyak keluarkan ya itu impactnya tuh. Jadi baru itu pokoknya rata saja 2,5%. Rata 2,5%. Mengapa? Soalnya kita ini karena nanti sisanya boleh dia. Kalau semestinya itu yang pertama yang kita keluarkan. Karena di situ obatnya, di situ keapalannya, di situ pengembangnya di situ. Ibaratnya ini di situ radinya. Ya
dari segi ini mungkin mengeluh, tapi dari segi rokoknya tidak pernah mengeluh. Padahal di sini tadi saya sudah jelaskan empat maknanya itu yang berarti rahmat. Empat maknanya, sebenarnya empat makna itu kebutuhan kita semua. Empat makna itu kebutuhan kita semua. Di dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 7, Tuhan berkata, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah la yukallifu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati, hendaklah berinfak yang memiliki kelonggaran sesuai dengan kelonggarannya. Wa man qudira alaihi rizquhu, dan siapa yang sempit rezekinya, falyunfik, hendaklah juga dia berinfak mimma atahu, daripada apa yang Allah berikan kepadanya. La yukallifu nafsan illa ma ataha, Allah tidak membebankan kepada hambanya kecuali dalam batas kemampuannya. Soalnya kita mampu, tapi kita membuat diri kita seperti tidak mampu. Kenapa? Karena dibelakangkan. Jangan berkata balik. Karena di sini obatnya, di sini tolak balanya. Nabi mengatakan, hasilu amwalakum zakat, bentengi hartamu dengan zakat. As-sadaqah tasuku sabaina baban, sedekah itu menutup 70 pintu bahaya. Jadi tolak bala. Di samping obat. Samping obat. Nabi mengatakan, dawu mardakum bisadaqah, obati orang sakit dengan sedekah. Apa hubungannya sedekah dengan orang sakit? Apa hubungannya? Sekarang pertanyaan, apakah obat yang menyembuhkan atau siapa? Ini kembali ke akidah. Apakah obat yang menyembuhkan atau siapa? Ketika Ketua Majelis Ulama sebelum Anda Guru Sanusi Baco, Anda Guru Haji Muin Yusuf, sudah ada 20 tahun yang lalu itu sakit, masuk di rumah sakit Pesa. Kemudian disuruh anaknya mencari saya, carikan ini, kalau tidak ketemu di Makassar, turun ke Mangkoso, panggil kami. Kebetulan waktu itu memangnya kalau saya di Makassar, karena saya itu setiap malam Jumat, malam Sabtu di Makassar. Makanya dulu itu saya minta supaya sosialisasi ini dilakukan hari Sabtu, tetapi ya oleh pengurus Pasur diminta, katanya Bupati minta hari kerja, makanya dimajukan ke hari Kamis. Tapi jadinya Bupati juga tidak datang. Jadi saya datang, kemudian saya bacakan doa. Sesudah saya bacakan doa, dia ulurkan tangannya kepada saya, dikasih uang 500 ribu. Berat, saya tidak mau terima. Wih, masa Andre Bruto mau kasih saya uang? Kita lah ini yang harus memberi sedekah kepada Bruto, apalagi sakit kalau segala macam. Dia marah. Dia tanya saya, apakah kamu menginginkan saya sembuh atau tidak? Apakah kamu menginginkan saya sembuh atau tidak? Kalau menginginkan saya sembuh, terima itu. Karena dia pakai itu. Dawu mardakum sedekah, obati orang sakitmu dengan sedekah. Kalau kita secara lahiriah, kita ini yang perlu perlu berobat, segala macam, banyak kebutuhan. Tapi di sisi lain, kita ini manusia bertuhan, ya kita dengarkan petunjuk Rasulullah. Hadirin, jadi cobalah berani lakukan ini, dahulukan itu daripada pengeluaran yang lain. Dengan pertimbangan di sini tolak balanya, di sini adalah untuk memperbanyak rezekinya. Ya karena itu tadi katakan buat di sini berarti perkembangan pertumbuhan. Kalau memang kita yakin, kembali saya bicarakan tadi itu iman, Islam, yakin, ilman, ya hikmah. Dan ini dilaksanakan di bawah itu rata. Ya. Lalu berkaitan dengan apa namanya di sini tadi, kita di sini banyak sebenarnya orang kaya. Hanya kurang digali, ya memang itu dilakukan, diadakan apa namanya hubungan pribadi, ya konsultasi pribadi kepada mereka itu. Artinya itu pendekatan khusus dilakukan pada mereka itu. Ya,
Ya sampai mereka itu ada yang sampai mengeluarkan zakatnya 500 juta. Ya, di antara mereka itu. Ya, lalu tadi ada usulan bagaimana supaya ini guru ini juga diperhatikan, jangan sampai jangan anak sekolah. Itu kalau di Baru, itu di Baru pegawai syarat ini guru honorer itu dimasukkan semua di dalam BPJS ketenagakerjaan, dimasukkan, dan ini anunya yang bayarkan Basnas yang bayarkan itu premi apa namanya itu. Lalu mereka ini kalau ada meninggal dunia itu mendapat 42 juta kalau yang meninggal dunia. Ya coba mengenai masalah itu Pak Minu lah yang punya ini, ulama kita lah yang punya tahu mengenai pembagian ini hanya itu. Kalau saya banyak hanya bersifat kebijakan yang saya bicarakan. Kalau sudah menurut ke teknis ya yang datang ini mereka ini semua yang 5 orang ini yang punya wewenang itu. Insya Allah asal betul-betul kita yakin ya ini kita sudah laksanakan dengan sosialisasi dari tahun 2000 itu jalan terus dan selalu dari kebersamaan masyarakat. Kemudian betul-betul ini terpadu antara ulama dengan umarat. Ya dan apa yang ada tadi yang usulkan, jika sekiranya ini dengan pertemuan ini kita bisa hadirkan ini semua kepala madrasah, betul itu yang terjadi. Ya, saya kira intinya di situ. Ya, saya kira cukup dengan barangkali ini mau membantu saya ini dari salah seorang ketua. Bagaimana tadi? Karena barangkali ada yang penting, silakan. Terima kasih Guru telah memberikan kesempatan kepada kami menjelaskan beberapa hal dan menambah apa yang disampaikan oleh Guru bahwa di Kabupaten Baru 315 pegawai negeri di lingkungan Kemenang semuanya sudah berzakat. Ini saya katakan. Kemudian sertifikasi juga dikeluarkan dan tuki juga sudah dikeluarkan terlengkap. Maaf, apakah maaf sekali, apakah tuki zakatnya di Baru terpisah dari zakat sertifikasi? Karena ada satu guru tuki sertifikasi juga. Ya, kalau gaji itu melalui UPZ di Kemenang, kalau tukinya itu melalui BSI. Oh iya, ya, bisa. Kemudian dari total penerimaan zakat dari Kementerian Agama, ya dapat kami Pak, jadi saya laporkan kurang lebih 550 juta per tahun pemasukannya ke Basnas. Jadi dikumpul oleh UPZ Kemenang, UPZ-nya menyerahkan zakat infak dan sedekahnya di Basnas. Dalam 1 tahun 550 juta. 550 juta ini yang dimasukkan di Basnas. Kemudian bagaimana Basnas memberikan kontribusi kepada lingkungan Kemenang? 550 masuk di Basnas, 1,12 miliar Basnas memberikan kepada Kemenang. Apa? Ini saya bisa katakan di sini 200 guru MDTA sekolah anak itu yang sore-sore itu Basnas memberikan gaji 300.000 per bulan, 900.000 per triwulan. Selama 1 tahun 870 juta hanya gajinya MDTA. Guru, saya mau maaf, mau motong ini. Saya maaf karena ini banyak yang dengar nih. Saya mau pertanyakan dulu. Yang 300.000 untuk DMMDTA Madrasah Diniyah Takmiliyah itu diserahkan oleh Basnas langsung dari Basnas atau Kemenang atau siapa itu? Kemenang.
yang mengkoordinir kepada tenaga-tenaga yang tercatat sebagai guru MDTA. Bukan Basnas menyerahkan. Basnas menyerahkan kepada petugas di Kemenang. Yang 200 itu baru selesai. Kemudian BPJS guru madrasah. Ada guru madrasah itu 150 masuk di BPJS Ketenagakerjaan. Basnas yang membayar preminya. Kemudian imam, khatib dan pelayan masjid, doja namanya Pak. 9 karena masjid di Bandung itu 288 masjid yang resmi, tapi 340 dengan musala. Semua imam, khatib dan pelayannya itu dimasukkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Basnas yang membayar preminya 200 juta per tahun. Masya Allah. Bukan gajinya, bukan honornya pegawai sara yang diambil, bukan. Basnas yang membayar langsung. Bagaimana perkembangannya sampai saat ini? Sampai saat ini sudah 45 meninggal dunia. Karena yang ditanggung oleh Basnas hanya 2. Kalau BPJS Ketenagakerjaan ada 4 pertanggungan. Tapi Basnas hanya mampu hanya 2. Meninggal biasa, kemudian kecelakaan kerja. Dari 45 yang meninggal dunia sudah lebih 2 miliar, sudah 40 imam yang meninggal dunia, kemudian pelayan 3, kemudian guru honorer 2. Dan bukan saja dari kemana yang kita berikan BPJS Ketenagakerjaan, juga dari non ASN dari Polri. Karena Polri itu Pak 435 Polri yang bersahabat Basnas. Makanya kita timbal balik, semua non ASN-nya Polri kita ambil sebagai BPJS Ketenagakerjaan, peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kejaksaan 11, polisi 15. Kebetulan saya kalau tadi sehat mati. Ya. Itu partisipasi Pak dari kegiatan ini. Untuk tahun ini Pak Kandep berdasarkan hasil rapat yang kemarin bahwa ada program Basnas itu program renovasi lembaga keagamaan. Itu nilainya kan 5 juta per 1 kali transaksi. Tapi menurut Pak Kandep supaya ada monumental Basnas, bagaimana kalau kita bangun sekolah MDTA 5 yang membutuhkan 1 saja per tahun, itu sudah ada kenangan dari Basnas. Ini ada anggaran 150 juta. Jadi kita di Basnas itu langsung kita sampaikan bahwa Pak Kandep ada anggaran untuk tahun ini untuk lembaga keagamaan 150 juta. Maka disepakati bahwa tahun ini insya Allah kita akan bangun sekolah Arab itu MDTA itu memang setelah diteliti oleh Pak Kandep, karena yang dikhawatirkan nanti jangan sampai kan di kecamatan Pak. Nah itu hanya 1. Jadi saya kira itu Pak Kandep saya sampaikan dan merupakan laporan kepada kita semua, dan mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita dalam rangka pelaksanaan zakat di Kabupaten Barat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tambahan yang mencerahkan. Kita bersyukur ada penyampaian seperti itu. Mudah-mudahan ada waktu Pak Kandep juga ikut bicara. Ya. Kita persilahkan dulu Pak Kandep, beliau berdua. Tapi Ketua Basnas Haji silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang salah satu juga kendala tadi sudah diterangkan, ada yang menanya bahwa orang-orang kaya biasanya menyerahkan langsung, jadi merasa senang ya. Tadi kita sudah bilang ada beberapa memang masalah ketika kita menyerahkan langsung. Walaupun dari dulu itu sudah bertradisi dan dianggap tidak salah, ya, tetapi sebenarnya kita bisa ada istilahnya zakat mukayyad. Maksudnya begini, pengurus Basnas misalnya ada orang kaya menyerahkan zakat,
nanti dia bisa tunjuk kita mau kasih siapa di zakat, mau kayak apa. Itu boleh. Ya, bisa ada keluargaku di tempat latihan ini saya mau kasih, ada di Gunung Silangu saya kasih. Nah itu dengan seperti itu maka kemudian petugas Basnas akan membawa ke sana. Nah, itu kan sama saja kalau dia kemudian pada sisi lain ya, bukan cuma hanya untuk fukara wal masakin ya, mungkin di situ ada ibu sabil, anak-anak yang dapat bisa pendidikan ya. Saya sering mengalami itu di Umi, banyak anak-anak saya tunggakan SPP-nya. Ada kasus di Bulukumba, saya minta tolong sama Basnas Bulukumba, tolong kan mungkin dikasih ada ini anak Bulungan masih atau kakaknya bawa ke sana dengan persyaratan tertentu, itu dibantu walaupun tidak semuanya. Nah itu boleh zakat kaya. Di Makassar ada orang kaya menyerahkan zakatnya 5 miliar. Ini orang kaya. Dia bilang saya mau zakat saya serahkan di sini, karena ada keluarga di sini, ada di entrekan begini, ada di ini. Maka Basnas Makassar bawa semua itu. Nah itu cara salah satu kiat kepada orang-orang yang biasa mau memberikan zakatnya kepada orang lain ya. Dan memang kuncinya sebenarnya itu adalah trust, kepercayaan. Nah, inilah sebabnya teman-teman Basnas ini harus kita jaga ya. Kemudian juga tadi dari beliau ya, bagaimana kita selalu sosialisasi melaporkan ya. Kita gunakan media sosial untuk laporan-laporan bukan cuma ke sesama teman Basnas provinsi tapi juga ke masyarakat ya. Jadi mungkin teman-teman Basnas ada di grup WA ya, Toratea, grup WA guru, grup WA ASN lain. Maka setiap ada kegiatan disebarkan lagi, kasih lihat lagi. Nah, itu semua bentuk-bentuk bagaimana ya, dan memang itu dibilang tadi urutan ya, bahwa sosialisasi itu memang yang paling penting karena orang masih banyak buta tentang zakat. Orang masih banyak menganggap zakat itu ya seperti tadi dikatakan beliau hanya dia dengan Allah, padahal bukan hablunallah, hablunanas kita itu, di mana bagian dari harta kita itu ada yang harus kita berikan. Jadi memang sosialisasi, digitalisasi itu yang paling penting. Dan saya berharap teman-teman Basnas jadi foto menggunakan ya digitalisasi karena ini memang dunia sekarang, dunia medsos, ya dunia kepercayaan ya, bahwa memang banyak berita di medsos, maka kita memberi kepercayaan itu yang harus kita tanamkan kepada masyarakat di jadi foto. Jadi memang itu pelan-pelan, memang lama. Kemudian beberapa tadi juga pertanyaan bagaimana yang sudah habis sisa 500. Nah, memang sebenarnya beberapa Basnas kabupaten lain itu mereka sebelum memberikan ada pernyataan tertulis, ada pilihan juga di situ, pilihan kita di situ ya. Jadi kalau zakat, kalau ketentuan Basnas itu zakat 6,6 juta dari semua pendapatan yang didapat. Kalau mungkin tidak mau di situ, mungkin lari ke infak sedekah. Nah itu terserah dia memilih berapa, mau 50.000, mau 5.000, mau 20. Tapi yang penting terus menerus. Ya, jadi dengan demikian teman-teman ASN juga ya itu bisa merasa bahwa mereka tidak merasa terbebani dari mungkin instruksi pimpinan atau apa. Dan kemudian memang pertanyaan tadi bahwa ketika ada UPZ, ya misalnya UPZ sekolah, dia kelola itu UPZ-nya. Maka pendapatan dari UPZ itu memang ditujukan dulu pemberian zakat di lingkungan sekolah seperti yang kita bilang tadi, itu servis, penjaga sekolah. Jadi dengan demikian mereka bisa mendapatkan dari zakat-zakat kita, dari guru-guru yang kita sediakan atau dari instansi-instansi lain. Dan itu dikembalikan seperti laporannya tadi Basnas Baru. Nah kalau kita bisa di OPD, di instansi, di dinas, nah, itu yang dikelola UPZ sama tadi UPZ masjid dikelola nanti untuk doanya, untuk imam, untuk orang-orang miskin di sekitar masjid. Nah, jadi tetap dikembalikan kepada kita. Dan itu luar biasa Pak. Ya. Kalau Bapak pikirkan itu apa kita berikan, itu bermanfaat bagi saudara kita. Jadi saya betul bilang jangan lagi ada angka-angka kemiskinan. Memang sering kita mendengar ya 10 besar kabupaten miskin jadi foto itu katanya jadi foto jadi besar. Tapi saya tidak yakin. Kenapa? Orang kaya kalau jadi foto itu banyak di luar. Nah ini ditulis pas nanti dicari orang kaya itu. Ya saya kira itu tentang pasien. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekaligus kami berikan sebagai misalnya
Saya kira soal tinjauan begini sudah jelas Pak Kiai tadi menjelaskan kita, tinggal keberanian kita. Tadi juga Pak Ketua Basnas Provinsi, apakah kita mau memilih menjadi munfik, memberikan infak saja. Jadi kalau misalnya karena ya banyak kita punya kebutuhan, tapi kebutuhan sebenarnya ada yang sifatnya primer, ada juga yang sifatnya sekunder, dan bahkan ada yang sebenarnya kategorinya ya tersier, komplementer. Kita tahu yang tiba-tiba. Yang penting tadi penekanannya Pak Kiai, ya, pertama itu adalah kewajiban. Jangan sampai karena kewajiban, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili, haknya orang, ya, lalu kita abaikan. Bukannya memberikan kesejahteraan, tapi yang sampai menjadi tadi. Nah, karena itu hebat saya bahwa jangan kita mundur dari langkah ini, perbuk ini. Kemampuan kita tinggal pilih, mau ke 20.000, mau ke 10.000, yang penting kita jalan. 10.000, 10.000, 10.000, ya. Nah, tentu saja para komisioner Basnas harus lebih kreatif. Banyaknya kita punya pengusaha-pengusaha di sini. Tunjukkan bahwa ya, UPZ di bawah koordinasi Basnas ini itu bergerak. Minta dukungan kepada pemerintah kabupaten. Saya kira bisa melibatkan Satpol PP untuk membantu mensosialisasikan, libatkan Pak Kiai, libatkan Pak Akuntan untuk membantu. Kita ingin menyelamatkan kita punya masyarakat umat Islam dari penggunaan pungutan zakat. Saya kira begitu, dan saya yakin bahwa kalau Raja Ponto itu sudah paham, ya, maka dia akan menjadi penyangga dari apa yang merupakan kebijakan. Kenapa kadang menjadi masalah? Karena itu tadi ya, tidak sampai informasinya, tidak sampai informasinya. Sekali lagi terima kasih respon Bapak Ibu. Kita dukung supaya pemerintah Kabupaten Pontianak bersama dengan Basnas ingin menyelamatkan kita semua sesuai dengan kemampuan. Jadi kami juga saya kira dipertimbangkan sarannya teman-teman dari ASN. Saya kira kalau kondisinya begitu, kita pilih menjadi munfik. Kalau belum bisa muzaki, menjadi munfik dulu berapa saja. 10.000. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya ingin memberi kesempatan kepada Pak Kande Baru. Sepertinya sangat sia-sia beliau ke Jeneponto kalau kita tidak mendengarkan wejangan, mendengarkan apa istilahnya ya ketua. Silahkan Pak Kande. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami sangat muliakan orang tua kita, Angge Burta, Bapak Ibu anak Koromong, Bang